Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah inayah khususnya kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini meskipun dalam keadaan daring kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu secara daring seperti ini ya. Itu yang wajib kita syukuri ya, meskipun dalam keadaan online, dalam keadaan daring, kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu melalui media daring, yaitu untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bertemu secara langsung, hanya bisa melalui daring atau online seperti ini, maka ya tidak mengurangi lah, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar ya, untuk terus menuntut ilmu. Baik, ini materinya, materi perkuliahan di pertemuan pertama ini yaitu materinya mata kuliah sistem cerdas. Nanti pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan kontrak kuliah atau menyampaikan kira-kira kisi-kisi materi yang nanti akan kita bahas dalam satu semester seperti apa. Baik, mata kuliah sistem cerdas ini, mata kuliah ini nanti setelah mengikuti ini diharapkan mahasiswa nanti bisa memahami mengenai sistem kendali cerdas atau intelligent control, khususnya pengendali logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan. Kemudian mata kuliah ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama nanti ada dasar-dasar logika fuzzy, kemudian teori himpunan fuzzy ya, kemudian ada fuzzifikasi, defuzzifikasi, inferensi ya, dan aplikasi fuzzy untuk kendali. Kemudian bagian kedua nanti ada dasar-dasar jaringan saraf tiruan, kemudian jaringan saraf tiruan tipe perceptron dan backpropagation ya, serta aplikasi dari jaringan saraf tiruan khususnya untuk sistem kendali. Ini kira-kira nanti deskripsi dari mata kuliah yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Tapi di sini yang perlu saya tekankan nanti di sini karena status informasi ya, untuk mempelajari ini hanya sebatas teori ya, teori dari sistem cerdas itu seperti apa. Kemudian selanjutnya capaian pembelajarannya adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan pengertian intelligence, control ya atau kendali cerdas, kemudian mampu menjelaskan dasar dari logika kabur atau fuzzy logic. Ya, ini bisa menjelaskan mengenai dasar ya, dasar dari logika fuzzy atau logika fuzzy logic ya, kemudian menjelaskan peran fuzzy logic ya dalam sistem kendali, kemudian menjelaskan mengenai dasar dari jaringan saraf tiruan, menjelaskan peran dari jaringan saraf tiruan dalam sistem kendali, serta mampu memberikan contoh ya, aplikasi dari sistem kendali yang berbasis fuzzy logic atau sistem cerdas ya, atau sistem cerdas yang berbasis fuzzy logic dan jaringan saraf tiruan. Kemudian kemampuan akhir nanti mahasiswa bisa menganalisis ya, model sistem kendali dari cerdas atau sistem cerdas dan mampu memilih menggunakan metode yang mana yang tepat, fuzzy logic ataukah jaringan saraf tiruan ya, fuzzy logic atau jaringan saraf tiruan. Ini kira-kira nanti mata kuliah yang akan kita pelajari dalam satu semester. Kemudian ini penilaiannya, jadi ada poin kehadiran 10%, kemudian poin diskusi ada 20%, kemudian ada poin ujian tengah semester 30%, dan poin ujian akhir 40%. Jadi kalau di total ada 100%. Sedangkan untuk interval nilai atau konversi nilai nanti silahkan kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai A, maka kumpulkan dari 4 poin itu, yaitu kehadiran 10, diskusi tugas 20, ujian tengah semester 30, dan ujian akhir semester 40. Kumpulkan dari 4 poin itu. Kalau ingin mendapatkan nilai A, kumpulkan dari antara 80 sampai 100, minimal 80. Dari keempat itu terkumpul 80, maka akan mendapatkan nilai A. Kalau 66 sampai 79 maka nilainya B. Kalau 56 sampai 65 maka nilainya C, dan kalau 46 sampai 55 D. Ini dari konversi nilainya. Itu kira-kira mengenai kontrak kuliah. Kemudian ini
mau sedikit masuk ke materi, tapi sedikit saja karena ini baru pertama, jadi saya ingin hanya menjelaskan mengenai ini pendahuluan dari mata kuliah ini, yaitu komputasi konvensional. Ini sebelum ke materi sistem cerdasnya, di sini ada pendahuluannya yaitu komputasi konvensional. Kita memerintahkan komputer itu bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Jadi seorang programmer itu kan dia memerintah dari komputer untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, ya, terstruktur dan step by step sampai komputer itu menyelesaikan suatu masalah sesuai yang kita inginkan, sesuai yang diinginkan oleh programmer itu yang membuat perintah. Jadi seorang programmer itu yang menuliskan perintah, ya, kepada komputer untuk komputer itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terstruktur dan step by step sampai komputer itu bisa menyelesaikan suatu masalah, itu komputasi konvensional. Berdasarkan suatu algoritma tersusun dan jelas, kemudian algoritma tersebut diterapkan pada komputer. Nah ini ya, ini yang komputasi konvensional seperti itu. Jadi komputer disuruh untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan algoritma yang sudah kita tetapkan, sesuai dengan perintah yang sudah kita tetapkan, tersusun dengan jelas, terstruktur, step by step untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Kemudian komputasi cerdas ini didasar pada representasi dan manipulasi simbol. Simbol bisa berupa huruf, kata, bilangan yang digunakan untuk menggambarkan objek, proses atau hubungan objek dan proses tersebut. Nah, misalkan kata ya, atau satu sistem cerdas persensi misalkan dirubah persensi mau masuk persensi pegawai misalkan ya, dengan menggunakan komputasi cerdas, absennya itu dengan suara misalkan ya. Misalkan saya mau masuk dengan absensi dengan inputannya itu suara saya masuk gitu, misalkan diterima suara saya sesuai dengan apa yang sudah saya dicocokkan, atau dengan objek gambar misalkan, atau dengan bilangan atau dengan huruf ya. Ini sebagai objek, bisa orang atau benda atau ide atau peristiwa dan lain sebagainya ya. Algoritma masih tetap masih digunakan ya, algoritma masih tetap digunakan, tetapi di sini sebagai pembedanya dari sini adalah manipulasi simbol. Simbol ini bisa berupa huruf, bisa berupa kata, bisa berupa bilangan atau yang lainnya. Kemudian cara software AI bekerja ini, AI atau Artificial Intelligence ini dapat melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pengalamannya. Nah, ini karena hal itu dilakukan dengan teknik pelacaan atau staging ya, pencocokan dan pencocokan pola kalau tadi ya. Di situ sudah ada kumpulan pola, kemudian ada inputan pola, ke pencocokan, melakukan pencarian dan pencocokan. Ya, dari software AI ini melacak basis pengetahuan dan mencari pola-pola kondisi yang spesifik. Kemudian mencocokkan kinerja yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimiliki. Ini cara kerja dari AI ya. Kemudian masalah, ruang keadaan, dan pencarian. Untuk membangun sebuah sistem yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem, ada 3 hal, yaitu mendefinisikan ruang masalah untuk masalah yang dihadapi, spesifikasi kondisi awal, dan solusi yang akan diharapkan. Jadi untuk mendefinisikan apa kondisi awal, kemudian solusi yang ingin diharapkan apa. Kemudian yang kedua, mendefinisikan aturan produksi yang digunakan untuk mengubah state ke state yang lain. Saya itu mendefinisikan aturan produksi yang akan digunakan untuk yang akan digunakan ya dari setiap tahapnya. Kemudian pilih metode pencarian yang tepat. Metode pencariannya apa? Ya, sehingga bisa menemukan solusi terbaik ya, dengan usaha yang minimal. Nah, ini yang harus dipahami. Ruang masalah utama dalam membangun sistem cerdas ini adalah bagaimana mengkonversi situasi yang diberikan ke dalam situasi yang lain yang diinginkan menggunakan sekumpulan operasi tertentu. Contohnya misalkan ini,
Contoh klasik permasalahan dalam sistem pakar, misalkan ada masalah 2 ember air misalkan. Diberikan 2 ember air yang berkapasitas 8 liter dan 6 liter. Kita dapat mengisi 1 ember dari ember lainnya itu dan proses penakaran hanya memakai 2 ember tersebut. Bagaimana kita bisa mengisikan tepat 4 ember dalam ember 8 liter? Ya. Asumsikan kita tidak boleh ada ember yang hilang dalam proses penakaran. Nah, ini contoh permasalahan. Contoh permasalahan klasik. Nah, langkahnya kan seperti ini, ya, menentukan aksi-aksi problem space ya, yang bisa mengubah kondisi pada kedua ember. Ya. Pertama, isi ember 8 liter, isi ember 6 liter, kosongkan ember 8 liter, kosongkan ember 6 liter, gitu kan ya. Ya, penyelesaiannya seperti ini. Isikan seluruh air dalam ember 8 liter ke 6 liter. Ya. Isikan seluruh air dalam ember 6 liter ke 8 liter. Penuhi ember 8 liter dari 6 liter. Penuhi ember 6 liter dari 8 liter. Itu kan berulang. Ini benar alur penyelesaian. Metode konvensionalnya. Ini belum dikodingkan. Kalau dikodingkan ya intinya kita membuat alur konvensionalnya, kemudian nanti bisa dibuat codingnya. Nah, ini menentukan urutan ya, menghasilkan suatu solusi. Nah, ini urutan ya. Tadi ada cuma kosong dulu ya. Kemudian ini yang 6 liter tadi diisi dulu. Kemudian yang kedua ini 6 liter diisi, yang udah kosong gitu kan, seterusnya. Sehingga menghasilkan solusi. Ya, masalah jerigen air ya. Misalkan ada bagaimana membedakan 2 galon air ya dari suatu bejana yang berisi maksimal 4 galon dan 3 galon air dalam bejana yang berisi 4 galon. Ya, ini ada satu masalah. Bagaimana kita mendapatkan 2 galon air dari suatu bejana yang berisi maksimal 4 galon dan 3 galon air dalam bejana yang berisi 3 galon. Solusinya ini definisi ya. Inisial XY 0, ya. X itu adalah bejana 4 galon, Y itu adalah bejana 3 galon. Goal tujuannya adalah ini. Ya. Ini aturannya. Tadi kan definisi awal, kemudian kan membuat aturan. Aturan produksinya, operasi yang mengubah satu state ke state yang lainnya. Semua aturan bisa mungkin karena pemikiran berbeda. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa aturan produksi yang kita pakai itu benar atau belum? Nanti kan ya. Ya, ini aturannya ini bisa dilihat di ini X tadi ya, galon 4 jerigen 4 galon, kalau Y-nya jerigen dengan 3 galon. Ini kan bisa diilustrasikan seperti ini. Ini contoh ya. Ya, searching pencarian ya. Kemudian metode pencarian yang tepat. Kalau tadi ini aturannya ya, ini aturan proses penyelesaian, kemudian ini metode. Ya, ada searching. Jadi kan ada definisi, aturan dan metode, memilih metode yang tepat. Nah, ini aturan jumlah air dan galon, jumlah air dari ketika galon, aturan produksi yang diaplikasikan. Ini kan pilih metode yang cepat. Problemnya misalkan seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala dan sayur mayur dengan sebuah perahu melalui sungai. Perahu hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain. Jika petani menyeberangkan serigala, sayur akan dimakan kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Coba, ini bagaimana penyelesaiannya? Itu kan penyelesaiannya, ya state identification. Permasalahan ini dapat dikembangkan dengan jumlah kambing, jumlah serigala, jumlah sayuran, dan jumlah petani. Gitu kan? Kita lihat keadaan awal ini dari awal misalnya cuma daerah asal 1 semua, daerah seberangnya 0. Ini kan memindahkan dari daerah asal yang mau memindahkan dari tempat A-nya kan berarti isi semua 1, daerah seberangnya 0. Tujuannya berarti daerah asal menjadi 0, daerah seberangnya menjadi 1 semua karena isi dari daerah seberang. Nah, ini aturannya. Ini 1 itu kambing menyeberang, 2 itu sayuran menyeberang, 3 itu serigala menyeberang, 4 itu kambing kembali, 5 sayuran kembali, 6 serigala kembali, 7 bot kembali. Ini aturannya. Buat aturan dulu. Setelah itu baru dipetakan aturan-aturan itu ya. Satu, ya ini gitu.
Ini saya akan muncul solusinya. Ini kira-kira. Nah, itu hanya contoh. Sekarang Anda buatkan contoh. Satu contoh saja pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan atau sistem cerdas. Seperti yang saya contoh-contohkan tadi, silahkan Anda buat satu contoh saja pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan, terserah bebas, kemudian nanti silahkan dikumpulkan melalui media Google Classroom. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan nanti diskusi di Google Classroom di bagian diskusi, forum diskusi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.